Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat 14. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermiji, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermiji, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu, dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, di tempat kudus, karena korban penebus salah. Begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu, ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan ujukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu,
Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekadar kemampuannya, yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu, dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu, dan pada ibu jari tangan dan ibu jari kanannya. Dengan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang Ya, seekor lagi sebagai korban bakaran. Pak Maruli bisa lanjutkan. Silakan Pak Maruli. Silakan Pak Maruli. Ya, terima kasih Pak Peng. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-31. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu. Dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya, yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling. Dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi. Dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya,
dan segala lepa rumah itu. Lalu dibawa ke semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu, selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya, tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang seekor harus disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmisi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian, ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panon, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Amin. Ya, amin Pak Maruli. Silakan Ibu Santi Simanjuntak. Kita lanjutkan Matius 10 ayat 1 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, katut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang.
karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apakah seisi rumahnya? Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Bu Salma, Pak Maruli, dan Ibu Santi Simanjuntak. Kita akan mendengarkan renungan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Ingat, kemarin kita belajar peraturan ya dibuat bukan untuk mengekang atau mengendalikan cinta, tapi untuk menjaga agar cinta itu tidak di-abuse, tidak dibully, cinta itu tidak korup dengan adanya aturan itu, saudara ya. Sehingga orang mempunyai persepsi yang sama tentang cinta itu, dan orang-orang menjaga cinta itu bersama-sama dengan membuat sebuah aturan. Ya. Nah, jadi kalau Anda berumah tangga, harus bikin aturan tuh, suami istri tuh janjian. Ngalir aja, nanti ribut terus, saudara. Ya, jangan nanti kalau udah menikah gimana, mengalir saja. Nggak bisa, saudara. Sebelum kamu menikah, kamu janjian. Bahkan kalau sudah menikah, ada banyak kesalahan. Oke, kita perbarui perjanjian kita bikin aturan yang baik. Kita bikin kesepakatan sama-sama.
supaya kita jangan mengabuse cinta itu, ya. Nah, jadi itu gunanya aturan ya. Nah, tapi jangan sampai aturan itu kemudian gara-gara aturan itu membuatmu meninggalkan cinta. Tapi aturan itu supaya kamu tahu, oh kalau begini aku akan menyakiti, ya. Aku akan menyakiti orang lain. Oh kalau begini aku akan mengecewakan dia. Karena ada aturan itu, ya. Nah, hari ini saudara kita belajar lagi tentang imam, tugas imam. Tugas imam ini adalah ya menjelaskan ketika ada orang kena penyakit kusta, si imam ini akan ngasih tahu nih, oh, ini kamu sudah sembuh, oh ini kamu belum sembuh. Zaman itu, zaman Musa, seorang imam atau seorang nabi, dia belajar semua ilmu yang ada saat itu. Orang-orang berpendidikan di zaman itu, ya gelarnya imam atau nabi, ya gelarnya imam atau nabi zaman itu. Kalau hari ini kamu punya gelar dokter, pendeta, insinyur, tetapi zaman Musa gelarnya ya cuma ahli Taurat, ya imam atau nabi udah begitu. Zaman Yesus lebih banyak ahli Farisi, ahli Taurat, ya para imam, atau Anda menjadi anggota Sanhedrin, atau Anda menjadi pejabat, ya. Jadi ada banyak sekali saat zamannya Yesus lebih lebih variatif, ya. Tetapi di zamannya Musa, maka para imam ini dia ngerti ilmu kedokteran, dia ngerti ilmu matematika, dia mengerti ilmu alam, ilmu perbintangan, ilmu pertanian. Orang nanya sama imam, ya. Zaman itu agama itu adalah sebuah sains. Zaman itu, ya. Jadi orang sudah ngerti agama itu wah hebat sekali, ya. Kenapa? Karena zaman itu agama adalah sains. Kalau sekarang bukan. Ya, agama adalah sebuah klinik. Di zaman itu agama adalah sebuah sains. Kamu mengerti kapan musim tanam, kamu lihat bintang, kamu melihat bulan Nisan, bulan ini. Oh, begitu bulan Nisan, maka itu sudah saatnya ya untuk menuai. Begitu hari raya Sukot, oh itu saatnya apa? Saatnya panen terakhir. Lalu memasuki musim gugur, ya kan? Nah, itu para imam yang menentukan kapan hari-hari itu. Kalau ada orang sakit juga sama. Kamu sakit kusta, maka di para imam yang hitung nanti. Kamu sembuh kapan kemarin? Mulai terakhir kering kapan? Kapan rambutnya botak yang rontok itu kan? Sampai botak itu kan? Sampai keluar nanah, sampai kapan kulit itu mengelupas sampai merah semua berarti udah bersih kayak kulit bayi itu ya. Sampai kapan? Dihitung sama dia, dihitung berapa hari. Nanti kalau sudah kamu potong domba atau potong burung tekukur atau merpati untuk korban penebus dosa dan penebus salah. Itu ya, saudara. Itu nanti para imam yang ngajari supaya kamu yakin tidak menulari warga-warga yang lain. Ya, jadi aturan itu dibuat untuk mengamankan seluruh umat, ya supaya seluruh komunitas, ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari komunitas, supaya komunitas ini ada kesepakatan. Itulah sebabnya yayasan kita punya SOP, standar operasional prosedur. Bukan untuk mempersulit, saudara. Banyak orang mumpung ada SOP, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tetapi itu salah. SOP itu atau standar operasional prosedur dibuat untuk kita sepakat, ya, yang ini kita nggak mau, yang itu kita mau. Supaya apa? Supaya antar kita ada kesepakatan sehingga tidak terjadi manipulasi. Sebelum itu terjadi, manipulasi itu kita cegah dulu. Itulah sebabnya saya, walaupun saya sebagai pengumpul dana fundraiser-nya, tapi saya tidak bisa mengakses uang itu. Karena ada standar operasional prosedurnya. Bendahara tidak boleh transfer ke saya. Tidak boleh. Karena itu adalah standar operasional prosedurnya, saudara. Ya, begitu saya langgar, maka itu fraud namanya. Tetapi cinta akan membuat saya menghormati prosedur itu dan saya percaya kepada para pengelola tidak mengintervensi. Ya, itulah cinta. Dan para pengelola ini juga dengan kesadaran memberikan laporan keuangan kepada saya. Ya, sebagai fundraiser. Jadi itulah cinta. Nah, para imam yang membuat hukum dan aturan itu, saudara. Para imam ini.
Ya, kalau misalnya orang kena sakit kusta, ya dihitung ya berapa hari. Kamu kapan kenapa? Pertama kan harus tanda-tandanya kapan? Nanti masa sembuh, dia akan balik lagi apa enggak? Oh, ini cuma sembuh bohongan, tapi nanti balik lagi. Dihitung sama para imam. Termasuk kalau kamu punya rumah, terus di rumahnya itu ada flek putih gitu kan, ada flek putih. Lihat berapa banyak. Terus fleknya itu selama berapa lama itu akan ada. Kenapa rumah itu kan mereka kan rumahnya pakai tanah liat ya, saudara ya. Flek putih itu berarti ada jamur di rumah itu, saudara ya. Dan itu berbahaya buat kesehatan mereka. Begitu banyak itu rumah harus dibakar, saudara. Tapi kalau itu hilang, maka tinggal disucikan saja. Kenapa? Itu tanda dari para imam bahwa itu sudah di certified atau rumah itu sudah disuci hamakan. Makanya dikasih tanda. Kalau zaman sekarang kan kasih stiker sudah disemprot obat demam berdarah. Apa sih namanya, saya lupa apa namanya, Mas? Obat demam berdarah itu ya, semprotan demam berdarah ya, dikasih stiker misalnya begitu ya. Zaman itu para imam, saudara, karena nggak ada petugas dari POM, petugas dari dinas kesehatan, semuanya para imam. Mereka semua namanya adalah para imam. Pamong Praja itu ya imam, ya. Kalau Anda lihat ada kubu-kubu kota-kota perlindungan, di situ ada para imam. Para imam penjaganya yang pegang senjata, pegang pedang ya para imam, saudara. Itulah pamong prajanya, ya. Satpol PP-nya juga para imam. Nah, itu sama seperti itu ya. Nah, saudara, kita ini adalah para imam, ya, untuk menjaga cinta itu, saudara. Kita ini para imam. Makanya tadi Tuhan Yesus bilang, pergilah, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta. Coba Anda bayangin, tahirkan orang kusta. Padahal, ya, orang kusta itu aturannya menurut aturan para imam. Memang murid-murid Yesus itu didesain untuk menjadi para imam bagi dunia ini. Termasuk Anda dan saya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Kita diberi tugas untuk mentahirkan dunia ini, saudara. Sehingga di dalam Yohanes 19 ya, kalau terimalah Roh Kudus ditiup, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu berkata dosanya diampuni, makanya dosanya diampuni. Kalau kamu berkata dosanya tinggal tetap, makanya dosanya tinggal tetap. Kita itu diberi kuasa, saudara, untuk mentahirkan dunia ini. Dengan cara apa? Dengan aturan keimaman. Apa aturan keimaman? Ya, aturan keimaman itu simpel sekali, saudara. Seorang imam berdiri di antara rakyat jelata, antara umat dengan Tuhan. Satu, seorang imam berdiri di tengah-tengah. Seorang imam bersyafaat. Yang kita lakukan setiap hari adalah bersyafaat. Seorang imam, dia mendoakan jemaat kepada Tuhan. Ya, jadi jelas bersyafaat. Yang kedua, seorang imam bertugas, saudara? Untuk melakukan, menuntun, mengajar umat supaya mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Anda harus belajar. Makanya ada kelas evangelis, apologetik, apostolik. Kita ada kelas yang total 2 tahun ya. Makanya setelah kelas 2 tahun tambah Anda HPC, ya 5 tahun totalnya, saudara. Anda sekolah beneran itu S1 gitu. Ya. Seorang imam bertugas mengajar, ya, dan memberitahu metanoia, aturan-aturan dalam kerajaan Allah. Yang setiap pagi Anda dengar, setiap doa pagi ini, saya sedang memberitahu Anda aturan-aturan kerajaan Allah, aturan-aturan bait suci, aturan-aturan kemah suci, saudara. Ya, pertama, seorang imam bertugas berdoa syafaat. Kedua, seorang imam bertugas untuk mengajar, metanoia. Yang ketiga, ya, seorang imam bertugas untuk dia berdiakonia, memberi nafkah. Ada 3 hal ya. Pertama, kita disuruh bersyafaat, berdoa. Kedua, kita disuruh mengajar dan memberitakan. Ketiga, kita disuruh berdiakonia. Karena di rumah Tuhanlah orang-orang dikasih makan, saudara. Ya, lalu orang-orang yang mampu,
ngasih uang ke bait suci. Lalu bait suci, ya uangnya dikelola oleh para imam, bukan untuk para imam, tapi dikelola untuk kesejahteraan seluruh umat. Ya, jadi itulah tugasnya kita ketika dipanggil, kita semua punya 3 tugas itu, saudara. Pak, kalau saya masih berdosa gimana? Makanya ndang cepat-cepat bertobat, ya, supaya kamu jangan berbuat dosa terus. Pak, kalau saya masih hidupnya masih rekelan, ekonominya gimana? Makanya kamu bertobat. Ya, kita membantu kamu supaya kamu fokus bekerja. Oke, kita sediain sembakonya, anak kamu kita sekolahin. Kamu sekarang fokus cari kerja yang lurus, yang halal, yang jujur. Sambil kamu doa puasa, Tuhan akan berikan. Sambil di sini kamu belajar dirubah metanoia, karaktermu yang keras, karaktermu yang kayak batu, itu karaktermu yang jelei, karaktermu yang sombong itu di sini dirubah. Ya, saudara ya, dirubah. Tapi banyak orang tidak memanfaatkan kesempatan itu ya. Ya kan? Kamu di sini sembako dibayarin. Ya, bahkan kuota internetnya dibayarin. Bahkan kalau kamu nggak punya uang buat bayar kontrak, kamu dibayarin. Kalau kamu anak yang nggak bisa bayar sekolah, dibayarin. Tetapi kamu tetap malas kerja, yaitu deritamu, saudara. Itulah sebabnya kamu akan hidup dari belas kasihan orang terus. Tapi kalau kamu rajin bekerja, kalau kamu mau berdoa dan kamu bertobat karaktermu, rendah hati, ya, bagaimana? Ada 3 dulu pernah diajarin ya. 1, kamu harus jujur, harus rajin kerja, dan ketiga, kamu harus rendah hati. Jamin kamu akan sukses. Rajin bekerja, jujur, dan rendah hati. 3 hal ini akan membuat kamu sukses, ditambah kamu hidup kudus. Ya, sehingga kamu nggak akan meleset itu semua berkat dari hidupmu. Apalagi kamu tambah lagi berdiakonia, 4 kali lipat berkatmu, kamu akan kaya raya, saudara. Serius ya, kaya raya. Berkelimpahan yang saya maksud, kaya raya berkelimpahan. Nah, di sini kamu diajarin tiap hari. Jangan keraskan hatimu. Saya sebagai para imam, kami para imam, ya, melayanimu di dalam firman, di dalam doa, di dalam diakonia. Ketika kamu datang sebagai, dalam tanda kutip, sebagai pasien, sebagai jemaat yang membutuhkan pertolongan, segera, ayo, berbenah hidupmu, kita siap menolong kamu, tetapi kamu berbenah. Ya, begitu kamu lewat ya masa-masa kamu tidak bisa memanfaat itu, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa tolong kamu. Tapi mumpung ada yang bisa tolong kamu, ayo kamu berbenah karaktermu, belajarlah mulai yang jujur, rajin bekerja, dan yang rendah hati. Ya, Tuhan akan cukupkan, dan suatu hari kamu akan menjadi berkat bagi sesama. Ya, selama ini kamu dibantu, suatu hari kamu yang akan membantu. Ya, itulah para imam yang bertugas bersyafaat, ya, mengajar Anda, mengajar kita semua, ya, dan membagi makanan. Tuhan Yesus memberkati.